Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Nur Azizah, mahasiswa Ilmu Kelautan Angkatan 2022. Di video ini saya akan menganalisis suatu usaha, yaitu usaha pempek tenggiri, menggunakan analisis cash flow untuk mengetahui apakah usaha ini layak dijalankan atau tidak. Yang pertama, masuk ke asumsi dasar. Harga jual pempek per piecesnya yaitu sebesar Rp25.000. Jumlah produksi per bulannya bisa mencapai 1.000 pieces dengan rata-rata penjualan per bulannya sekitar 900 pieces. Tahun pertama proses produksi hanya dilakukan 10 bulan karena pada 2 bulan terakhir digunakan untuk evaluasi bisnis. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah rata-rata tingkat suku bunga pinjaman mikro dari Bank Mandiri, BRI, dan BJB sebesar 20,13% pada tahun 2014. Lalu harga bahan baku berupa ikan tenggiri dengan harga per kilonya Rp110.000. Untuk biaya investasinya di sini ada etalase dengan jumlah 1 unit seharga Rp1.100.000 dengan umur ekonomis selama 10 tahun dan mengalami penyusutan harga sebesar Rp109.800 per tahunnya. Selanjutnya ada freezer dengan jumlah 2 unit dengan total Rp4.800.000, umur ekonomisnya 5 tahun dan mengalami penyusutan harga sebesar Rp460.000 per tahunnya. Selain ada etalase dan juga freezer, di sini ada kompor gas 2 tungku, wajan, panci, spatula, baskom stainless, alat pemisah telur, sendok, pisau, talenan, blender atau chopper, dan juga cetakan. Dengan total keseluruhan biaya investasi sebesar Rp16.608.000. Kemudian ada biaya tetap. Dengan gaji pemilik per bulannya mencapai 7 juta dan per tahunnya mencapai Rp84 juta. Di sini menggunakan 10 karyawan dengan gaji per bulannya 2 juta dan per tahunnya mendapat 24 juta. Lalu ada penyusutan, sewa lahan dan bangunan, listrik dan juga siup. Dengan total biaya tetap mencapai Rp131.263.687. Selanjutnya ada biaya variabel. Bahan baku pembuatan pempek tenggiri. Yang pertama ada ikan tenggiri, per bulannya menggunakan 600 kg dengan harga per kilonya Rp110.000. Sehingga per bulannya mengeluarkan 66 juta untuk ikan tenggiri. Selanjutnya ada tepung sagu sebanyak 150 kg dengan harga per kilonya Rp25.000 dan total per bulannya menggunakan Rp3.350.000 untuk tepung sagu. Selanjutnya ada tepung terigu, garam, gula, merica, telur, penyedap rasa, cabai rawit, minyak goreng, air, gula merah, bawang putih dan bawang merah, serta asam jawa. Dengan total biaya variabel mencapai Rp152.662.000 yang akan dikeluarkan untuk bahan baku per bulannya. Kemudian ada laba rugi. Pada bulan pertama pendapatannya 150 juta. Lalu pada bulan kedua mengalami sedikit kenaikan mencapai 270 juta. Pada bulan ketiga naik lagi 390 juta dan pada bulan keempat mengalami penurunan hingga 240 juta. Lalu pada bulan kelimanya mengalami sedikit kenaikan mencapai Rp285 juta. Pada bulan keenamnya mengalami kenaikan mencapai Rp330 juta. Bulan ketujuh turun sampai 234 juta. Lalu pada bulan ke-8-nya mengalami kenaikan yang cukup besar mencapai
420 juta. Dan turun lagi pada bulan ke-9, lalu naik lagi pada bulan ke-10 mencapai 390 juta. Selanjutnya ada cash flow. Untuk inflow-nya, pendapatan yang didapat selama 10 bulan. Pada bulan pertama 150 juta, bulan kedua 270 juta, bulan ketiga 390 juta, bulan keempat 240 juta, bulan kelima 285 juta, bulan keenam 330 juta, sampai bulan 10 yaitu 390 juta. Lalu ada outflow-nya yaitu biaya investasi dengan total 16.608.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya tetapnya dengan total yang dikeluarkan selama 10 bulan itu sama, per bulannya mengeluarkan 64.982.900 rupiah. Lalu untuk bahan bakunya, biaya variabel per bulannya selama 10 bulan itu harganya tetap karena tidak terjadi kenaikan harga pada bahan-bahan yang digunakan, yaitu total biayanya 152.662.000 rupiah. Kemudian ada biaya pajak pada bulan kedua sampai bulan ke-10, dan ada biaya pembayaran pinjaman. Lalu ada total outflow, ada net benefit, ada DF sebesar 20,13%. Lalu ada PV per tahunnya, pada bulan pertama itu terjadi minus, dan pada bulan ke-7 juga terjadi minus. Untuk NPV-nya sebesar 161.690.353 rupiah, dengan IRR-nya mencapai 77%. PV positifnya sebesar 231.825.124 rupiah. PV negatifnya sebesar 70.134.771 rupiah. Dan net DC-nya 3,31. Rata-rata penerimaannya 59.034.930 rupiah. Dan payback periodnya sebesar 0,28. Kesimpulannya, bisnis pempek tenggiri dikatakan layak karena nilai IRR-nya mencapai 77% dan payback periodnya sebesar 0,28, di mana biaya yang dikeluarkan untuk investasi akan kembali setelah 2 bulan 8 hari bisnis dijalankan, serta nilai net DC-nya lebih dari 1, yaitu 3,31. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.